Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2023, hampir 10 juta penduduk Indonesia Gen Z atau anak muda berusia 15 sampai 24 tahun menganggur atau tanpa kegiatan. Maraknya pengangguran di kalangan Gen Z menjadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menaker Ida Fauzia menyebutkan ada dua penyebab maraknya pengangguran pada Gen Z. Pertama, karena kurang sinkronnya pendidikan dengan permintaan tenaga kerja. Perusahaan maunya tenaga kerja berskill, sementara dunia pendidikan tak mampu mencetaknya. Kedua, usai pandemi, banyak perusahaan menahan diri untuk mengangkat pekerja tetap dengan alasan faktor biaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah harian Kompas sampai 2024, menunjukkan adanya tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Selama 2009 sampai 2014, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal menyerap 15,6 juta orang. Jumlah ini menurun menjadi 8,5 juta orang pada 2014 sampai 2019. 19 sampai 2024 menjadi 2 juta orang saja. Lagi-lagi, generasi Z menjadi perbincangan yang begitu hangat di media massa. Ditemukan secara statistikal mengalami pengangguran sebanyak 9,9 juta di tahun 2024 ini. Persoalannya apa? Apakah kan mereka generasi yang tidak tahan banting, mereka generasi yang tidak tahan masa-masa sulit, atau generasi yang sebenarnya tidak punya ketetapan hati yang ingin melakukan banyak hal? Saya kira semua orang itu punya karakteristik, setiap orang itu memiliki kekhususan dari generasi ke generasi. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh video tadi, bahwa dua penyebab banyaknya generasi Z yang mengalami pengangguran. Yang pertama ada permintaan dunia industri menjadi sangat minim terhadap generasi Z karena kemampuan atau mismatch skill ditemukan oleh dunia industri. Yang kedua adalah kan perusahaan berbadan hukum mengurangi karyawannya atau memperkecil penerimaan karyawan yang begitu sangat drastis sehingga akhirnya mereka tidak punya lapangan kerja. Apakah yang harus dilakukan? Fenomena ini disebut dengan shortage talent atau dikenal dengan dunia industri mengalami kesulitan menemukan talenta-talenta yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Fenomena ini terjadi pada tahun 2014 sehingga akhirnya banyak pengangguran terjadi. Nah, bagaimana solusinya? Sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka memiliki kemampuan yang sangat progresif, sangat powerful untuk bisa bekerja. Jikalau permintaan dunia industri terhadap kebutuhan talent itu sangat sulit, maka ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh Anda. Pertama, Anda harus menemukan jati diri Anda. Lewat analisis bakat Anda akan menemukan peluang kerja, bakat kerja, potensi karir Anda ke depan itu sangat jelas sekali. Jikalau Anda ingin menjadi konsisten, maka Anda harus bergerak dengan apa yang disebut bakat diri Anda. Nah, jikalau bakat diri Anda itu tidak sesuai dengan permintaan dunia industri, yang kedua, maka Anda bisa melakukan teknik adaptasi atau modifikasi perilaku atau teknik-teknik yang bersifat menyesuaikan karakter, potensi Anda kepada permintaan pasar. Tapi yang ketiga, jikalau nomor 1 dan 2 Anda tidak bisa penuhi, maka sebaiknya Anda membuka lapangan pekerja sendiri bersama teman-teman Anda atau tim Anda untuk bisa merilis semua bakat Anda sehingga Anda menjadi seseorang yang bekerja secara enjoyable, easy, dan berprestasi atau productively. Kalau Anda ingin mengetahui semua itu, ikuti program kursus virtual kami dari IC7 Academy menjadi ahli analisis pribadi dalam hal perilaku dan juga analisis tim Anda. Maka Anda akan melihat peluang kerja Anda, potensi karir masa depan Anda sekalipun dunia industri begitu sulit, tapi Anda punya kesempatan untuk sukses.